selamat datang di channel Suara Hati Sang Istri. Mengikuti kasus Ririn Pauman Indramayu akhirnya menemukan jawaban. Memang dari awal itu Ririn kan ditangkap lalu diadili, tapi dengan adanya bantuan dari pengacara Tony RM jadi pelik memanjang. Ada oknum lain kah atau ada Amaniani yang selalu disebutkan pelaku-pelaku lainnya, tapi yang jelas sekarang pelakunya hanya ada dua, yaitu Ririn dan Prio. Ririn mendapatkan hukuman mati, sementara Prio harus mendapatkan hukuman seumur hidup. Nah, lucunya di sini Ririn itu minta niatnya disumpah ya, tapi ya akhirnya malah disumpahin netizen. Dan ini upaya terakhir memohon kepada majelis agar diizinkan bersumpah demi membuktikan mereka mengatakan yang sebenarnya. Tapi apakah percaya dengan sumpahnya Ririn? Kayaknya hakim lebih pintar dan lebih tahu deh kasus ini. Memang pelakunya ya emang cuma ada Ririn dan Prio ya, karena sampai sekarang pun kan ada yang disebutkan Amaniani dan lain-lain itu tidak muncul batang hidungnya. Terus pengacara Tony RM juga di 4 kali sidang terakhir tidak hadir juga. Tapi sayangnya permohonan ini di ujung tanduk ditolak mentah-mentah oleh hakim, dan semoga mungkin mendapatkan mukjizat gitu. Kita lihat di sini ya, Ririn berupaya untuk minta disumpah ke hakim dan kayaknya nggak digubris deh, malah digubris ya. Lihat ya. Ya, saya mau sumpah. Saya mau sumpah. Disumpah. Disumpah bahwa ngomong sebenar-benar. Kapasitas terdakwa di sini adalah terdakwa yang benar. Artinya walaupun disumpah juga tidak ada kaitannya dengan perkara itu. Silakan kenapa? Bisa diizinkan untuk terdakwa ini bisa disumpah. Itu permintaannya tidak apa-apa, itu hak saudara. Saudara itu dilindungi hak asasi manusia. Sampaikanlah semuanya, itu tidak ada masalah. Hanya saja sumpah itu dikenal untuk saksi. Zaman dahulu ada dikenal sumpah pemutus apabila tidak ada alat bukti lain. Dalam perkara ini masing-masing pihak sudah mengajukan pembuktiannya. Itu permintaan saudara tetap belajar, namun tidak dapat dilakukan hari ini. Gitu ya, cukup. Ya. Ada lagi yang mau disampaikan berkaitan dengan pemeriksaan perkara, saudara? Dengan demikian pemeriksaan dinyatakan ditutup. Selanjutnya majelis hakim akan bermusyawarah untuk mengambil putusan ya. Untuk putusan, majelis hakim sudah bermusyawarah ditunda ke hari Jumat tanggal 3 Juli 2026 pukul 13.30 waktu Indonesia Barat. Demikian ya, cukup semua ya. Dan di sini juga kalau Ririn ditolak tadi ya, minta disumpah juga, ketok palu akhirnya. Kalau Prio, pengacaranya tidak terima dan akan ajukan banding. Seperti apa komentar dari pengacaranya Prio? Sementara Ririn tampaknya sudah tidak ada yang membela deh. Kita lihat di sini Prio. Apa sudah kecewa dengan putusan ini? Enggak apa-apa, langsung disampaikan. Iya, saya banding ya. Baik, penuntut umum. Ya. Mengadili, menyatakan terdakwa Prio Bagus Setiawan bin almarhum Rujono terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana turut serta melakukan pembunuhan berencana sebagaimana dakwaan ke-1 primer dan turut serta melakukan kekerasan terhadap anak yang mengakibatkan mati sebagai dakwaan kedua. 2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara seumur hidup. 3. Menetapkan terdakwa tetap ditahan. 4. Menetapkan barang bukti berupa 1. Satu buah cangkul gagang kayu warna coklat panjang 56 cm. Yang mulia, jadi kami harus sudah menyimak putusan. Nah, ini saya sangat kecewa ya, tapi saya menghormati putusan. Ini sepertinya bukan perbuatan terdakwa ya. Yang membuat onar dan sebagainya, ini saya melihat dari tadi apa sudah kecewa dengan putusan ini. Enggak apa-apa, langsung disampaikan. Iya, saya banding ya. Baik, penuntut umum. Kami pikir-pikir terus. Baik, perkara ini belum terdakwa, ada yang mau disampaikan lagi? Cukup ya. Perkara ini belum berbentuk tetap, sidang menyatakan selesai dan ditutup.
Hakimnya di sini kelihatan tegas ya, nggak pandang bulu. Pokoknya hakimnya di sini kelihatan dia fokus memberikan hukuman yang memang sudah semestinya untuk kedua pelaku ini. Dan di sini juga kelihatan Prio itu seperti kayak sebenarnya dia tuh berharap dapat keringanan dari kepolisian di kasus dia sudah membantu Ririn untuk menghilangkan nyawa anak dari korban yang orang tuanya itu. Tapi kayaknya tidak bisa meringankan hukuman Prio deh. Soalnya ya emang jelas ada niatan untuk menghilangkan nyawa. Terlepas alasan apapun lah, nyawa harus dibayar dengan nyawa gitu. Di sini juga Prio ya udah terima, mungkin harus dihukum seumur hidup walaupun dia mungkin menyesal gitu ya sudah membantu Ririn, walaupun Ririn kayaknya sih dia cuman kayak berharap bebas tapi nggak ada rasa penyesalan bagaimana ya, dia kayak beralibi terus bahwa dia bukan pelakunya gitu. Kalau Prio mengakui ya udah jujur, ya udah gitu kan, terima hukumannya kalau bisa diringankan dengan kejujurannya, tapi ya tidak bisa meringankan juga di sini karena ada beberapa yang ganjal dari mulai ganti PH, terus banyak skenario lah di Ririn ini yang bikin si hakim tuh ribet ngurusin kasus ini nggak selesai-selesai gitu. Kita juga bisa dengar di sini dari penjelasan pengacara yang diwakilkan ya, harusnya ini kan Tony RM juga hadir, tapi sekarang kayaknya Tony RM mulai mundur pelan-pelan, tapi Bapak ini terlihat bijak dan tenang terus mengawal Ririn di kasus Pak Oman Indramayu ini. Kita dengar dulu dari pengacara dari PH-nya Ririn ya ini. Saya serahkan semua ke putusan hakim, membuat semoga yang terbaik, keadilan bagi diri. Orang yang tidak kan tadi saya sebutkan juga tidak ada mens rea, tidak ada niat jahat. Orang yang dituduh melakukan pembunuhan sedangkan dia bukan pembunuhnya, bagaimana gitu? Orang pasti bertanya kesalahan dia itu dipaksakan salah, tapi sebetulnya dia itu tidak bersalah, apalagi dihukum mati. Makanya kalau nanti putusannya tidak sesuai dengan harapan dari harapan dari advokat terdakwa, kami akan langsung banding. Di sini ada komentar netizen, sudah lah Pak, masih terus membela Ririn gitu kan. Ada juga yang komentar kalau siapa yang salah harus dihukum seberat-beratnya, kesaksian Prio berubah-ubah, jadi nggak sah. Lihat kasus yang sebelumnya juga mungkin ini tuh Ririn dipaksakan terlibat, namun ada orang lain, bukan cuma berdua. Kalian lebih percaya memang pelakunya berdua atau memang ada orang lain juga di kasus Ririn Indramayu ini ya? Walaupun di sini yang awalnya kekeh dari Pak Tony RM nggak ada kabar, dan ini diwakilkan juga dengan menjawab lebih bijak dibanding Pak Tony RM gitu kan yang meluap-luap. Kita lihat di sini nanti setidaknya kalau memang yang pelakunya hanya Ririn dan Prio, mungkin apakah ini ya Ririn nggak jadi dihukum mati sama seperti Prio akan dihukum seumur hidup, atau dari sisi Prio ini yang tadinya dihukum seumur hidup aju banding bisa turun jadi 20 tahun penjara mungkin ya, nggak ada yang tahu ya. Semoga kasus ini benar-benar selesai dengan menemukan kebenarannya. Makasih yang sudah nonton channel Suara Hati Sang Istri, ikutin terus update lainnya, bye.